Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Nana? Baik. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah baik ya. Walaupun kita belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan sehingga kita selalu sehat ya Nak ya. Amin, Bu. Baiklah Nana, mari kita mengawali pelajaran hari ini dengan berdoa. Ketua kelasnya silahkan memimpin doa. Nimas silahkan dipimpin Nak. Ya, marilah kawan-kawanku sebelum kita mulai pelajaran daring, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Baik, anak-anakku hari ini alhamdulillah sudah banyak bergabung untuk pertemuan yang kedua. Adakah yang tidak hadir hari ini anak-anak? Hadir semua ya? Mungkin kalau yang tidak hadir di di Google Meet berarti kendala jaringan. Baiklah anak-anakku, sebelum kita lanjut materi yang kedua, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial, Ibu akan mengingatkan pelajaran yang pertemuan pertama, yaitu tentang interaksi sosial. Ya. Apakah interaksi sosial itu anak-anak? Ada yang bisa? Silahkan tunjuk tangan. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ya, betul. Baik, terima kasih nih Mas, masih mengingat pelajaran yang lalu. Untuk selanjutnya, Ibu harapkan kalian semangat belajar, sehingga nanti di akhir pembelajaran nilainya lebih maksimal. Nanti akan Ibu bentuk diskusi ya, atau kelompok diskusi. Kelompok 1 mengerjakan tentang bentuk-bentuk interaksi asosiatif, kemudian kelompok 2 mengerjakan tentang bentuk-bentuk interaksi disosiatif. Perhatikan, hari ini adalah pertemuan yang kedua, yaitu interaksi sosial dan lembaga sosial. Ya, pertemuan kedua yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menguraikan bentuk interaksi sosial asosiatif dan bentuk interaksi disosiatif. Peserta didik membandingkan bentuk asosiatif dan disosiatif. Kemudian peserta didik mampu memberikan contoh bentuk interaksi sosial, asosiatif, dan disosiatif. Perhatikan anak-anak, gambar apa ini? Yuli mungkin? Orang sedang gotong royong, Bu. Iya, gotong royong membersihkan irigasi ya. Oke. Ya. Kemudian ini gambar apa? Kegiatan yang kedua, ini bentuk-bentuk interaksi sosial itu dibagi menjadi 2, proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif terdiri kerjasama, akomodasi, asimilasi, kemudian proses disosiatif kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Lihat contoh-contoh bentuk interaksi sosial. Gambar pertama itu gambar apa? Kerja bakti. Kerja bakti. Kelompok 2. Contoh 2 apa? Ini? Rapat. Rapat. Kerja bakti. Ini contoh ketiga? Bakti, Bu. Contoh ketiga? Demo. Contoh keempat? Main bola. Main bola. Iya, pintar semua. Nah, akan Ibu jelaskan kerjasama di sini, yaitu adalah suatu usaha pertama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian akomodasi, ya. Akomodasi merupakan cara menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan lawan. Nah, di antaranya
Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa dibaca ya anak-anak? Oke, selanjutnya asimilasi. Merupakan cara-cara mengurangi perbedaan antar individu, antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Kemudian, proses disosiatif itu terdiri dari kompetisi atau persaingan, kontravensi, kemudian pertentangan. Masing-masing nanti akan dijelaskan di diskusi. Ya, ini adalah link media Ibu, bisa dilihat nanti diklik ya. Sudah selesai akan Ibu kirim ke WA group. Oke, selesai materi yang Ibu sampaikan ya. Nah, untuk selanjutnya akan Ibu diskusikan untuk lebih memahami lagi. Sekarang kalian diskusi dengan kelompok masing-masing mengerjakan LKPD yang sudah Ibu kirim ke WA group. Nanti ketika yang di materi ini tidak memegang LKPD, nanti Ibu kirim ke WA group setelah materi selesai. Mengerjakan soal di LKPD yang sudah Ibu share di WA group, kalian langsung klik jawaban pertanyaan-pertanyaan diskusi. Nanti silahkan kalian bisa lihat di buku paket ya, halaman 101. Silahkan diskusi, akan Ibu kasih waktu 30 menit ya. Kemarin sudah Ibu bentuk kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan lembar kerja, yaitu bentuk disosiatif adalah proses ini terjadi apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Bentuk-bentuk interaksi sosial. 1. Kompetisi. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contoh di daerah sekitar atau sekolah. Persaingan dalam mencapai ranking kelas. Persaingan dalam memenangkan lomba di sekolah. Persaingan untuk menjadi anak yang paling disiplin. Kedua, kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Dengan kata lain, kontravensi adalah proses sosial yang ditandai adanya ketidakpastian, penolakan, penyangkalan, dan keraguan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Contoh, penentuan ketua OSIS di sekolah mempunyai rencana tetapi kelasmu kurang setuju sehingga timbul rasa benci namun tersembunyi. Memfitnah teman, membuat teman kecewa sehingga menjadi pertengkaran antara teman satu dengan teman lainnya. Anak yang bertengkar dengan orang tuanya di rumah. Mahasiswa yang tidak menyetujui kebijakan pemerintah dan mengadakan berdemo. 3. Pertentangan. Pertentangan merupakan suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Contoh, konflik di sekolah yang pertama adalah munculnya geng di lingkungan sekolah sehingga terjadi tawuran antar pelajar. Contoh yang kedua, orang tua. Dan orang tua, siswa, dan guru. Di antaranya masalah pribadi, cara komunikasi guru yang kurang profesional, orang tua yang langsung melaporkan guru pada kepala sekolah, politik terjadi sebagai sebab akibat dari pengendalian demonstrasi. Baiklah, presentasi yang sudah selesai. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi presentasi dari kelompok 2 sudah bagus ya. Ada contoh-contohnya juga. Yang lain bisa mendengarkan. Nah, sekarang Ibu kasih kesempatan untuk kelompok 1 boleh bertanya. Silakan. Rani, Nimas, boleh bertanya. Pertentangan atau konflik sering terjadi, apa penyebabnya? Kata Nimas bertanya, pertentangan atau konflik dalam masyarakat sering terjadi, apa penyebabnya? Boleh dijawab kelompok 2. Penyebabnya adalah konflik sosial yang ada di masyarakat tidak terjadi begitu saja. Ada suatu hal yang memicu konflik karena penyebabnya beberapa faktor, yaitu
1. Perbedaan individu, 2. Perbedaan antar budaya, 3. Perbedaan kepentingan, 4. Perbedaan etnis, 5. Perbedaan ras, dan 6. Perbedaan agama. Iya, itu jawabannya nih Mas. Bagus ya. Terima kasih Yuli sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Terima kasih anak-anak semua sudah mempresentasikan hasil diskusi. Baik anak-anak, dari pengamatan diskusi, presentasi masing-masing sudah bagus. Silakan Bapak Sahlan Gumadi. Sahlan mewakili Pak Budi tidak bisa masuk. Kasih komentar kepada anak-anak yang sudah presentasi. Silakan komentar Pak. Oke, terima kasih anak-anak semua ya. Presentasi dan pembelajaran untuk daring ini sudah cukup baik. Anak-anak sudah bisa masuk, dan adapun presentasi yang disampaikan oleh anak-anak tadi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diarahkan oleh gurunya. Mungkin hanya itu yang Bapak sampaikan. Untuk yang selanjutnya Bapak kembalikan kepada ibunya. Cukup Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Pak sudah memberikan saran ataupun sumbangsi dari anak-anak ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak. Oke, anak-anakku, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Ya, Bu. Nanti kalau Ya. yang kurang paham boleh bertanya melalui WA group, boleh gitu. Ya, Bu. Ya Bu. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi? Rani ya, sudah masuk ya Rani? Rani sudah masuk? Ya, silakan Rani beri kesimpulannya nak. Bentuk interaksi sosial adalah asosiatif adalah proses ini terjadi apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah satu kesatuan pandangan. Disosiatif adalah proses terjadi apabila seseorang atau kelompok melakukan interaksi sosial yang mengaruh pada konflik. Asosiatif terdiri dari kerjasama, akomodasi, asimilasi. Disosiatif terdiri dari kompetisi, konvensi, pertentangan. Sekian dari saya, Bu. Iya, terima kasih nih Mas sudah menyimpulkan materi hari ini. Anak-anak, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Iya, Bu. Iya. Anak-anak lebih untuk anak-anak Menyenangkan, Bu. untuk lebih memahami materi, silahkan kalian bisa dilihat ke WA group ya yang Ibu kirim. Nah, silakan buka link LKPD-nya ya. Nanti Ibu kasih waktu 10 menit. Baik anak-anak, pada pertemuan selanjutnya kalian akan belajar tentang lembaga sosial. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dipimpin ketua kelasnya. Silahkan Dimas pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih anak-anak sudah partisipasi ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.